Terima kasih pemirsa masih menyaksikan program Downcast hanya di Nusantara TV. Saya Doni Kaiser. Saya Don Bosco Selamat. Dan kita masih hangat menderung lebih panas memperbincangkan soal apa yang terjadi di Timur Tengah, khususnya upaya perdamaian antara Israel dengan Palestina dan terakhir perjanjian gencatan senjata Israel dengan Hamas. Mas Mustafa, ini kan akan ada beberapa tahap perundingan kan? Ya, 3 fase ya. 3 fase. Fase ketiga dalam diskusi kita di luar layar itu bicara soal fase ketiga. Pertanyaannya siapa yang akan memerintah di jalur Gaza. Betul, Mas Don. Fase ketiga ini merupakan fase yang paling sulit. Karena di fase ketiga itu akan membicarakan tentang bentuk dan siapa yang memerintah jalur Gaza. Ya. Kalau fase pertama dan fase kedua diperkirakan akan berjalan lancar. Tapi ketika masuk pada fase ketiga nanti, kan ada 2 isu yang berat itu, yaitu rekonstruksi jalur Gaza. Kemudian yang kedua adalah bentuk dan siapa yang memerintah jalur Gaza. Dan ini belum disepakati. Kan memang tiap fase nanti akan perlu ada perundingan sendiri. Ini yang diperkirakan paling berat. Karena gambarannya masih belum jelas kan. Israel sudah garis merah, tidak mau Hamas yang berkuasa. Tidak mau Hamas, itu sudah dari Israel. Amerika juga sama. Amerika sama. Diam-diam kayak Mesir Jordannya juga seperti itu. Tidak menginginkan Hamas berkuasa lagi di jalur Gaza. Karena yang pertama ya Hamas ini kan bikin perang terus kan. Ini kan dampaknya ke Mesir kan luar biasa. Yang kedua juga masalah ideologi antara pemerintah Israel dengan Hamas. Hamas kan termasuk Islamis politik ya. Sedangkan yang memerintah Mesir sekarang kan anti-Islam politik. Itu masalah. Jordan ini juga sama. Raja Jordan ini juga gak suka Islam politik. Dia menginginkan kalau ada yang di Hamas yang berkuasa, itu lebih baik. Tapi masalahnya siapa? Kan gitu. Ya tuh yang pertama kan. Kemudian sudah muncul sebetulnya ide. Hamas sudah siap tidak memerintah. Usulan Hamas itu dia mengusulkan pemerintah teknokrat. Pemerintahan teknokrat. Jalan tengahnya gitu. Jalan tengahnya. Jadi tidak apa namanya, tidak bukan politik, dari faksi yang ada di sana. Politik. Teknokrat dari profesional. Ini baru muncul gitu ya. Nah, kemudian Amerika siap. Pernah mengusulkan juga pada masa Joe Biden, Menteri Luar Negerinya Joe Biden, Anthony Blinken itu, otoritas Palestina yang dipimpin Mahmud Abbas itu meminta juga Gaza, jalur Gaza. Tapi setelah direformasi, minta otoritas Palestina direformasi karena Israel juga menolak kalau otoritas Palestina yang dipimpin Abbas ini memerintah Hamas. Jadi dia menolak Hamas, menolak juga. Karena menurut Netanyahu, Abbas ini pemerintahan yang lemah. Memerintah tepi barat saja ada betul. Mau melebar ke Gaza yang jauh lebih sulit kan. Dia realistis juga. Jadi sama Israel tidak mau Abbas, juga tidak mau Hamas. Sebetulnya idenya Hamas itu menarik. Karena juga beda dari Hamas. Jadi pemerintah teknokrat. Ada juga usulan untuk sementara PBB. Transisi ya. Masa transisi. Ada juga negara-negara Arab, misalnya bersama Qatar, Mesir, Jordania, ya masa transisi gitu kan. Banyak ide. Tapi kenapa Hamas mau ya? Kenapa? Apa yang dia dapat ketika dia kehilangan pengaruh di jalur Gaza? Ini masih koma, belum. Hamas kan sadar kan, 15 bulan hancur Gaza ini kan. Dia harus realistis dong. Kehendak regional, internasional, sudah semuanya tidak mengandalkan dia. Tidak mengandalkan dia memerintah lagi kan. Mesir, Jordan, semua internasional juga sama. Dia harus realistis juga. Menurut saya benar dia sudah mengusulkan pemerintah teknokrat. Dan mungkin ini paling dekat sebetulnya. Dan Hamas akan kemana? Hamas ya tetap di Gaza. Tapi begini, masih koma. Seandainya pemerintah teknokrat ini terbentuk, ini kan hampir dipastikan pemerintah ini akan merupakan pemerintah lemah. Karena yang memegang senjata di Gaza itu Hamas. Mas kan lihat sendiri ketika hura-hura, happy-happy
pembebasan tahunan Israel, tiba-tiba tentara Hamas muncul. Itu bukan hanya puluhan, ratusan pakai seragam hitam, ikat hijau, dengan senjata yang lengkap. Itu yang kita masih ada. Masih eksis. Ini yang bikin marah media-media Israel. Kemana? Apa hasil kami membombardir dari laut, udara, darat selama 15 tahun. Tiba-tiba dia muncul lagi. Nggak mati dia. Apalagi kalau hanya pemerintahan teknokrat ya. Itu kan pesan politik, Mas Don. Ya. Seandainya nanti itu terbentuk pemerintahan teknokrat atau pemerintahan apa aja yang non Hamas akan bilang ini akan menjadi pemerintahan yang lemah. Iya. Karena secara de facto yang berkuasa mereka masih bisa mengendalikan. Yang memegang senjata, Mas Don. Apalagi ini Timur Tengah. Ini bukan Indonesia. Bayangkan jadi kayak siapa yang megang senjata itu? Yang seperti ini di Sudan ya akhirnya ya. Gara-gara itu ya. Jadi terpecah. Artinya menghabisin Hamas di jalur Gaza ini udah realistis juga akhirnya. Iya. Hamas itu adalah sudah bagian dari rakyat Palestina situ. Seperti akan mau menghabisi laut di lautan. Ya, artinya kan kelihatannya betul-betul Amerika maupun Netanyahu akan mengutamakan pemerintahan yang justru mereka bisa kendalikan. Bukannya di bawah pengaruh Hamas begitu kira-kira. Tapi tidak bisa, Mas. Karena yang megang senjata itu Hamas. Siapa yang megang senjata? Artinya nanti gambaran saya, kalau ini nanti gimana gambaran pemerintah di Palestina di Gaza itu adalah mungkin pemerintah teknokrat. Iya, betul. Berjalan ini, tapi ini pemerintahan lemah. Yang berkuasa di lapangan secara de facto adalah Hamas. Karena dia memegang senjata. Siapa perdana menterinya misalnya, menterinya kalau sudah senjata di depannya, mau bilang apa dia? Jadi itu cara yang itu cara yang paling rasional untuk tetap merangkul Hamas ya. Tanpa dia merasa kehilangan pengaruh, tapi dia tidak menjadi pemimpin di wilayah itu. Sekarang akhirnya kembali kepada tadi, kembali ke Trump. Gimana Trump ini? Jadi menerima pemerintahan teknokrat, katakanlah pemerintahan teknokrat kemudian, tapi senjata masih ada di tangan Hamas. Apakah Trump ini menerima fakta ini? Kalau ini menerima, jalan. Sebelum Trump, apakah Israel mau dengan posisi seperti itu senjata tetap di tangan Hamas? Nah, tapi kalau Trump kalau Trump Netanyahu akan mau tidak mau bilang iya ya. Keputusan sekarang di tangan Washington DC. Artinya bukan di Tel Aviv, bukan di Yerusalem, bukan di Kairo, di Gedung Putih. Bukan di Gedung Putih sekarang. Tetapi artinya konflik masih bisa timbul setiap saat dong. Setiap saat. Nah itu dia Bang Don, karena ini kan 3 fase, panjang sekali. Artinya ada kemungkinan juga para pihak Hamas atau Israel sengaja memancing pihak yang lain untuk kemudian melanggar perjanjian gencatan senjata itu kan? Ya bisa aja. Tapi selain itu Mas Don, saya sering di forum mengatakan bahwa perang Gaza ini kan harganya sangat mahal yang dibayar oleh Palestina. Yang tewas itu 47.000, yang luka-luka 110.000. Lebih dari 150.000 antara tewas dan luka-luka. Belum lagi yang ngungsi. Bangunan 70-80% bangunan sudah hancur. Iya, dulu lantak semua. Jadi sudah benar apa yang dikatakan Trump bahwa jalur Gaza sudah layak dihuni sebetulnya. Sudah benar itu layak dihuni. Makanya harus pindah ke Indonesia ya. Harga ini sangat mahal. Mahal ya. Makanya perang Gaza yang dibayar dengan harga yang sangat mahal oleh Palestina jangan berlalu begitu saja. Tapi harus berdampak membawa atau melahirkan solusi Palestina secara komprehensif. Sebab kalau nanti solusinya parsial terus, Mas Don, parsial, nanti akan lahir muncul lagi perang lagi. Cepat atau lambat, 3 tahun, 5 tahun, mungkin generasi sekarang tidak, mungkin, tapi akan lahir lagi generasi baru Palestina. Kalau mereka masih merasa tidak adil, hak-haknya belum dicapai, akan lahir generasi baru Palestina yang mengangkat senjata, baik dari ideologi Islamis maupun sekuler. Itu tidak ada masalah. Betul. Itu yang penting Palestina kan. Saya yakin cepat atau lambat akan lahir generasi baru Palestina yang mengangkat senjata lagi seperti sekarang itu. Ya, solusi permanennya kan dua negara kan? Ada solusi 2 negara. Israel harus menyadari hal itu. Trump juga harus menyadari itu. Dan harga yang dibayar Israel kan juga cukup besar ini. Ketika serangan Hamas 7 Oktober dulu, 1.200 warga Israel tewas.
250 yang ditahan dengan diseret-seret kayak begitu. Sekarang masih ada 100 sekian lah yang masih ditawan Palestina. Sekarang kan baru berapa gelintir. Tadi 3, sekarang 8 itu masih banyak itu kan. Israel juga membayar harga mahal. Maka tirulah Anwar Sadat. Anwar Sadat. Anwar Sadat kan ketika dia kalah perang tahun 67 kemudian dia mengobarkan perang lagi tahun 73. Ini demi mengembalikan kehormatan Mesir dan bangsa Arab. Dan cukup berhasil. Jadi serangan pertama, minggu pertama tentara Mesir berhasil melintas terusan Suez ke Sinai. Mundur kan. Cukup berhasil ya. Kemudian perang 73 ini tidak berlalu begitu saja oleh Sadat, dibiarkan berlalu, tapi melahirkan perjanjian Camp David, yang sekarang menjadi perjanjian damai yang abadi antara Israel dan Mesir. Jadi Camp David itu lahir dari perang 73. Yang kedua, ini sejarah lagi, kesepakatan Oslo antara Israel sama PLO. Yang dicapai antara Yasser Arafat dan Yitzhak Rabin pada tahun 1993. Itu tidak berangkat dari kosong, Mas Don. Itu adalah perjuangan Palestina lewat intifadah. Lempar batu itu. Mulai 88 sampai 93, 5 tahun. Palestina itu berjuang melawan Israel dengan lempar batu. Karena dengan senjata dia kalah terus kan. Di Beirut, dua habis sama Israel kan. Perang lewat senjata, akhirnya dia mengkreasi perang melawan lewat batu. Dan itu mendapat simpati internasional. Dan itu yang membuat Israel kerepotan. Karena untuk pertama kalinya dia tidak menghadapi senjata. Dia menghadapi batu. Ini salah satu faktor yang memaksa Yitzhak Rabin mendatangi kesepakatan Oslo. Kesepakatan Oslo ya. Jadi berangkat atau lahir dari perlawanan yang besar. Sekarang seharusnya Gaza ketiga ini harus ketiga. Seharusnya yang besar ini melahirkan kesepakatan damai, yaitu two-state solution itu. Jadi ada Camp David, ada kesepakatan Oslo, diharapkan akan ada kesepakatan berikutnya yang setingkat ini. Yang bertolak dari perang Gaza yang dibayar sangat mahal oleh Palestina maupun Israel. Bukan Abraham Accord itu ya? Ya bukan itu, ini lain lagi. Itu kepentingan Amerika kan? Ya Abraham Accord mungkin nanti akan suatu payung yang lebih besar lagi. Yang lebih besar bisa jadi nanti kalau Palestina sudah mencapai kesepakatan dengan damai sama Israel, ada berdiri di Palestina, masuk Abraham Accord juga. Kalau sekarang ada Abraham Accord yang melibatkan sejumlah negara di Arab, gimana posisi Iran? Nah, Iran sekarang ini ini posisi tersendiri. Karena Iran sekarang itu masih menempatkan sebagai negara front perlawanan terhadap Israel, yang memimpin front perlawanan walaupun dia terpukul terakhir karena jatuhnya rezim Assad di Damaskus kan. Akhirnya dia jalur logistiknya yang menyambung dari Teheran, Baghdad, Damaskus, Beirut terputus sekarang. Belum tentu dia sekarang mau kerjasama dengan Iran kan, bisa berbeda secara geopolitik kan. Nah, ini sangat terpukul. Tapi Iran tetap sekarang bersyukur sebagai pemimpin front perlawanan terhadap Israel. Jadi sekarang yang memimpin front perlawanan adalah Iran, yang notabene adalah mengusung ideologi Islamis, tapi Syiah. Jadi dia Iran dan proksi-proksinya yaitu Hizbullah di Lebanon, kemudian Houthi di Yaman, kemudian di Irak lagi. Ya sekarang yang paling berat di Houthi di Yaman. Karena Yaman ini sekarang dia mengontrol Laut Merah. Ini jalur transportasi yang menghubungkan antara Asia dan Eropa. 15% ya arus lalu lintas dunia dari ini melewati Laut Merah, dan dia mengontrol. Dan sekarang dia akan punya drone rodal bisa menembaki kapal-kapal tanker. Kan selama hampir 15 bulan ini kan kapalnya sudah tidak ada yang lewat Laut Merah, betul. Yang mau ke Eropa sekarang lewat Tanjung Harapan. Jauh ya. Jauh. Dan itu kosnya lebih mahal dan lebih lama. Secara bisnis itu kan sudah tidak kurang profit gitu ya. Ini sebelum saya lupa Mas, itu sekarang kalau Israel maupun Amerika berunding dengan jalur Gaza, siapa di sananya, di jalur Gazanya? Kan sekarang kan tetap Hamas. Hamas yang berunding Hamas. Kan Hamas berunding dengan Israel secara tidak langsung dengan mediasi Qatar, Mesir dan
Amerika. Ini kan sudah berjalan. Sudah berjalan ya, itu diteruskan. Jadi Israel sekarang itu berundingnya bukan dengan siapa, dengan Hamas. Dengan Hamas. Dengan Hamas, Pak. Sampai sekarang yang 3 fase ini tadi itu dia berunding dengan Hamas. Makanya Hamas merasa punya hak untuk mengusulkan pemerintahan teknokrat misalnya. Ya, patut didengar karena dia adalah pihak yang paling kuat. Ya. Jadi kalau Hamas sudah mengusulkan pemerintahan teknokrat, itu sudah suatu kemajuan. Betul. Artinya dia sudah bersedia atau memberi konsesi politik, tidak memerintah secara formalitas. Meski di belakangnya Walaupun secara de facto kita tidak bisa mengingkari. Betul, dia yang punya senjata. Yang memegang senjata di Gaza. Oke, Pak Itu Mustafa, yang berkuasa. kita harus akhiri diskusi kita. Tapi saya tadi baca buku beliau. Nah, ini bukunya judulnya Perang Gaza. Iya. Boleh Bang, coba. Dampaknya di internal, regional, and international. Nah, ini Karya terbaru ya? Buku baru Iya, terbit bukunya. bulan Desember oleh penerbit buku Kompas. Ini buku Bunga Rampai, kumpulan tulisan saya di Kompas ID setiap hari Jumat. Oke. Saya kan punya rubrik tetap di Kompas Iya, ID, iya. namanya catatan dari Timur Tengah. Itu kita Ya layaklah dibaca ini supaya lebih paham. Itu. Supaya kita tidak bisa pura-pura paham. Betul. Baik, kita berharap ini bisa menjadi perdamaian abadi. Meski dari diskusi kita sepertinya masih wait and see ya Pak ya? Masih koma. Masih koma. Nanti kalau kita perkembangan lagi kita duduk bersama. Duduk lagi. Perkembangan lagi. Siap. Koma yang kedua. Pak Mustafa, terima kasih. Sehat selalu. Ya, Sampai siap. kita jumpa lagi di Terima kasih. diskusi berikutnya. Selamat siang. Iya. Baik, pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam program Downcast. Akhirnya kita berpisah dengan harapan kita berjumpa lagi di episode yang akan datang. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selas. Sampai jumpa, salam Nusantara.